sebelumnya izinkan saya bertanya dulu, mungkin boleh raise hand ya, apakah saya harus mulai dari cara setting dari awal, ataukah saya langsung penjelasan ke setting run robot gimana cara hitungnya. Karena ini banyak sekali sesinya, jadi mungkin boleh dari Bapak Ibu berpartisipasi, raise hand dulu, apakah kita harus memulainya dari awal? Oke, wah antusias sekali, semuanya mau dari awal ya. Oke, kalau gitu saya mulai dari awal dulu. Karena ini memang permintaan dari teman-teman. Sebenarnya saya sudah bikin video ya kemarin ya untuk di-share ke teman-teman, nanti akan di-post di YouTube. Jadi kalau misalnya ada members-members yang bertanya, mungkin bisa diarahkan ke YouTube juga. Nanti kita juga akan izinkan kami recording video ini, biar bisa digunakan sebagai tools bagi teman-teman untuk mengerti kembali bagaimana cara settingnya. Jadi izinkan saya sambil share screen ya. Oke, terima kasih sudah bersedia menunggu, tapi sebelumnya saya ingatkan karena sesi ini panjang, mungkin boleh siapkan catatan, mungkin boleh siapkan kopi, izinkan saya juga sambil minum kopi ya, jadi saya akan stop video saya sebentar, saya sambil minum kopi kayaknya, karena ini agak panjang, jadi mari kita mulai. Cara setting BTS bot default dan custom. Saya yakin sudah banyak sekali leader yang sangat mengerti bagaimana cara setting BTS bot. Tapi izinkan saya mengulang kembali biar semuanya bisa mengerti dengan baik, step by step-nya. Oke. Yang pertama adalah kita harus memiliki persiapan. Jadi jangan asal setting jangan asal kita langsung join, terus langsung pasang bot, ternyata di account nggak ada uang. Jadi persiapan apa yang harus kita lakukan? Tentu pertama kita harus aktifkan account kita dulu di BTS Pro, yaitu kita melakukan pembayaran sewa sebesar $120. Dan yang kedua, pastikan settingan API Anda di exchange account Anda sudah benar. Settingan API yang benar itu seperti apa? Ya, jadi saya akan kasih lihat contohnya ya. Kita harus mengenable mencentang enable reading, terus kita harus centang enable spot dan margin trading. Kemudian kita ada IP access restriction-nya itu this API kita pakai yang unrestricted. Kenapa kita pakai yang unrestricted? Jadi kemarin ada pertanyaan juga dari beberapa members. Jadi kenapa saya kalau bill itu hanya 90 hari berlakunya? Padahal saya sewanya 1 tahun ya. Jadi ini 90 hari sementara. Jadi akan ada nanti dikasih IP oleh BTS Bot pusat. Jadi nanti kita akan centang IP kita dan kita nggak perlu lagi pusing-pusing soal 90 hari lagi. Oke? Yang kedua, apa yang harus Anda siapkan yaitu dana di account exchange Anda. Jadi misalnya kita pakai Binance. Jadi Anda harus punya dana USDT, pastikan di wallet spot. Jangan di wallet funding, jangan di wallet futures, tapi di wallet spot sebesar $250 per pair untuk settingan default. Untuk settingan custom bisa lebih kecil nggak? Nanti kita hitung sama-sama. Terima kasih kepada komunitas members BTS Indonesia karena sudah menciptakan kalkulator untuk kita semua di Indonesia. Jadi ada di web btsidn.com/kalkulator. Jadi Anda bisa nanti mengaksesnya, kita akses sama-sama nantinya ya. Oke. Yang ketiga adalah pastikan terdapat dana USDT pada wallet BTS Anda. Jadi Anda butuh dana di btspro.io. Jadi Anda perlu ada dana sebesar $10 minimal. Kalau bisa sih lebih besar. Kalau misalnya kita depo lebih besar di exchange, misalnya kita pakai 10.000, mungkin bisa lebih besar daripada $10. Oke? Mungkin kalau untuk API semua udah mengerti, jadi Anda sudah siapkan API, Anda tinggal copy, dan saya ingatkan kembali, copy secepat mungkin. Jangan logout dulu terus masuk lagi karena API secret akan menjadi tulisan bintang-bintang gitu. Jadi nggak bakal bisa di copy lagi. Jadi setelah di save langsung di copy dan disimpan dulu dan nanti setting ke btspro.io. Oke, kemudian kita langsung ke akunnya. Nah, ini cara kita settingnya. Kita harus masuk ke btspro.io, login ke menu account di sini. Nanti kita ke menu account. Terus kita ke API setting. Kemudian kita langsung isi exchange-nya Binance, API-nya isi API, API secret-nya isi secret key. Yang kebalik, karena kemarin beberapa kasus juga ada kebalik, sampai bingung kenapa bisa nggak OP gitu. Dan kemudian kita langsung kembali ke menu account. Disinilah terdapat 3 cara setting. Ada 3 settingan di
BTS Bot Pro, yaitu yang pertama adalah custom, yang kedua adalah default, yang ketiga adalah follow master copy. Follow master copy masih belum ada masternya ya, karena memang di btspro.io itu membutuhkan portofolio untuk bisa menjadi master copy, yaitu 30 hari harus profit 10% minimal. Jadi karena belum 30 hari, jadi belum ada master copy. Tapi nanti kita tunggu sama-sama siapa yang jadi master copy duluan di sana ya. Oke, kemudian kita telaah bagaimana cara setting default. Oke, cara setting default paling mudah sebenarnya. Kenapa? Ini untuk mempermudah para members atau siapapun yang tidak pernah menggunakan bot di kripto. Jadi BTS Bot Pro sudah menyesuaikannya untuk kemudahan para members. Jadi kita tinggal klik setting default, kemudian kita tulis namanya sesuai dengan yang Anda inginkan, tidak masalah. Anda mau tulis I aja udah bisa gitu. Jadi namanya apa aja, asal jangan ada yang nama yang sama dari 5 bot kita yang ada di akun btspro.io kita. Karena kita bisa setting 5 bot, jadi jangan sampai ada nama yang sama. Misalnya Anda kasih nama Garuda, kalau bisa yang kedua Garuda tambah 1, Garuda 1 gitu. Jadi jangan sampai ada yang sama, nanti akan terjadi crash, oke? Kemudian setelah Anda submit, Anda tinggal klik start. Start ini setelah itu akan muncul yang namanya input balance yang hendak Anda tradingkan. Misalnya, members Anda memiliki $1.000, yang mau ditradingkan cuma $500. Jadi input aja $500, jadi $500-nya tidak akan kepakai. $500 doang yang dipakai. Dan bagaimana cara hitungnya? Si BTS Bot Pro khusus settingan default sudah otomatis menggunakan algoritma untuk menghitungkan berapa sih dana Anda yang Anda butuhkan. Yang penting satu pair $250 aja. Satu pair $250 aja. Kalau Anda input $500, maka dia akan mencarikan 2 pair. Oke, kemudian kalau misalnya Anda input tidak sampai $500, $450, bagaimana? Apakah dia akan jadi 2 pair atau 1 pair? Dia akan tetap 1 pair, tapi first buy-nya akan lebih besar. Jadi awalnya anggaplah di awalnya harusnya $12,5, tiba-tiba jadi $22 karena Anda inputnya lebih besar tapi cuma bisa 1 pair. Oke. Catatan penting lagi seperti yang tadi, pastikan dana USDT pada akun exchange Anda itu sama atau melebihi trading balance. Jadi simpelnya gini, kalau Anda punya $1.000 di akun exchange Anda, tolong input di bawahnya. Jadi Anda boleh input 500, maksimal 1.000. Jangan input di atas akun exchange Anda. Oke? Kemudian pastikan terdapat dana USDT pada wallet BTS Anda, itu 10 atau $20. Kalau lebih besar lagi, di akun exchange Anda pastikan lebih besar lagi. Oke, yang ketiga, pastikan settingan API Anda telah sesuai. Pastikan terus, karena memang banyak yang dibolak-balik ternyata kesalahannya di API. Oke, kemudian kita lanjut. Selamat, Anda sudah bisa pakai BTS Bot Default Anda. Dan di sini ada beberapa menu yang menjadi pertanyaan dari beberapa members. Tombol pause itu apa sih? Tombol stop itu apa sih? Tombol delete itu untuk apa sih? Kok tombol delete tiba-tiba hilang? Jadi saya akan jelaskan di sini. Pause itu digunakan untuk menonaktifkan first buy atau buy pertama Anda. Jadi first buy Anda, dia tidak akan cari sinyal lagi untuk pair Anda. Misalnya Anda main di 2 pair. Kenapa Anda masih ada 1 pair nih OP? Kemudian kalau Anda klik menu pause, dia tidak akan mencari OP lagi. Yang OP pertama dibiarin, tapi averaging-nya tetap jalan. Trigger limitnya tetap jalan. Dia akan berjalan sampai dia clear. Trigger callback semuanya akan tetap berjalan. Jadi BTS Bot tidak akan serta-merta membuat Anda gantung gitu loh. Jadi dia walaupun Anda klik pause, jadi dia tetap akan menjalankan trigger limit. Kemudian stop. Stop ini di mana Anda sebenarnya ada beberapa kasus, saya mau ganti settingan, dana saya ada $450, padahal saya awalnya 1.000, tapi dana USDT saya masih ada $450. Tapi input di trading balance-nya 1.000. Kok nggak bisa katanya? Saya mau input 450 lagi, kok nggak bisa katanya? Di sinilah fungsi menu stop. Stop itu untuk menghentikan bot dan hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat posisi pada settingan bot Anda. Jadi nanti kita akan coba langsung aja pakai live itu, karena ini stopnya ini, Anda harus klik posisi semua, kemudian Anda harus klik stop. Stop itu jadi Anda udah bisa alokasikan dana Anda yang 450 itu untuk ke tempat lain. Oke, nanti kita langsung coba aja contohnya. Kemudian ada tombol delete. Delete ini kalau jika Anda sudah setting, untuk custom ya, ataupun untuk default, Anda sudah setting, Anda mau delete, tapi Anda belum start. Jangan pernah klik start kalau Anda mau delete. Tapi kalau sudah Anda klik start, delete-nya hilang. Jadi kalau Anda sudah pernah memakai settingan bot ini, Anda tidak bisa delete. Tapi kalau Anda cuma setting tapi belum pernah pakai, Anda bisa delete.
Oke, kemudian kalau misalnya ada beberapa kasus di mana katanya saya udah pasang dengan benar, OP 2 hari katanya. Itu sebenarnya kemungkinan ada kesalahan settingan di API. Jadi jika berkenan, tolong pause bot Anda, kemudian delete API di Exchange account Anda, bikin yang baru, pastikan sesuai dengan slide pertama saya tadi, kemudian ulangi pemasangan bot default Anda seperti ini lagi. Dan harusnya itu berjalan dengan baik. Kebanyakan memang kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke settingan default langsung aja biar kita cepat karena nanti ada hitungannya sangat sangat panjang sekali kalau soal hitungan nanti. Oke, aktivitas yang dapat oh iya, Anda bisa melihat aktivitas bot Anda pada menu trade. Kemudian yang untuk menu stop, Anda butuh manual sell. Jadi Anda butuh manual sell di BTS Bot Pro. Jangan langsung manual sell di account exchange Anda. Anda harus manual sell di btspro.io. Jadi klik pair dulu, kemudian di menu trade klik pair, kemudian Anda klik sell, manual sell, terus bilang sell, selesai, sudah tidak ada, kemudian Anda bisa klik stop. Jadi dana Anda bisa dialokasikan ke tempat lain. Oke, kemudian kita langsung aja ke cara setting custom. Ini yang paling ribet, tapi untuk para investor itu paling menyenangkan karena kalau ada orang yang suka main puzzle ini paling menyenangkan karena kita bisa setting sana setting sini dengan fleksibilitas yang tinggi dan sesuai dengan profil resiko kita. Oke, kemudian kita langsung kembali ke menu bot setting, kita custom, kita klik, kemudian ada beberapa settingan yang panjang sekali. Nah, mari kita bedah satu-satu. Input settingan sesuai kebutuhan Anda. Yang pertama adalah setting name. Ini sama dengan default Anda mau nama apapun boleh asal jangan ada yang sama di antara 5 bot Anda. Oke, kemudian ada time frame. Time frame ini apa sih, Pak? Time frame ini pakai candle ya, Pak. Jadi time frame ini tidak membaca candle ya, teman-teman. Time frame ini melihat dari waktu eksponensial saat ini. Misalnya sekarang jam 7:10, 5 menit ke belakang itu harganya naik berapa? Itulah time frame-nya. Jadi kalau Anda bisa pilih M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1. Dan jangan sampai salah asumsi soal time frame ini. Kalau di trading forex ataupun saham, kadang candle daily lebih baik daripada candle M5. Ini bukan candle ya teman-teman, ini eksponensial timing. Jadi kita melihat saat kita pasang bot, terus kita lihat langsung 5 menit ke belakang. Terus naik 1 menit lagi, kita lihat 5 menit ke belakang lagi. Jadi tambah 1 menit lagi yang belakang itu. Terus berjalan terus secara eksponensial dan kita lihat kenaikan harganya berapa. Kemudian kita ada menu uptrend. Nah, inilah setelah melihat time frame 5 menit ke belakang, misalnya berapa persen sih kenaikan harga yang mau kita pantau supaya kita bisa melakukan first buy. Jadi ini udah seperti tools yang membantu kita untuk menganalisa market. Jadi kalau misalnya kita settingnya 1%, ya 1% M5, jadi pembacaannya seperti ini. Harga bergerak naik sebesar 1% atau lebih selama 5 menit terakhir. Misalnya jamnya 7.06 sampai jam 7.01. Jadi 706 dibagi 701 harganya. Dapatkah 1%? Kalau ada kenaikan 1%, maka kita akan melakukan buy. Oke, kemudian ada maksimal pair. Maksimal pair ini pemantau kita maunya OP di berapa pair sih? Kebanyakan kan mau gede-gede ya, mau banyak-banyak. Saya mau 11 pair semua di OP. Tapi tolong hitung risiko dulu sebelum melakukan hal itu. Jadi kita sebenarnya di sini benar-benar inginnya semua members itu mendapatkan cuan ya. Jadi makanya kita lakukan sesi ini. Nanti kita akan coba bedah hitungannya bagaimana caranya sampai kita bikinkan kalkulatornya bagaimana. Nanti kita akan bedah di belakang. Kemudian ini maksimal pair-nya, jadi kalau Anda mau 2 pair, ya saya isi 2 pair aja. Jadi Anda maksimal OP di 2 pair saja. 2 pair ini maksudnya koin kripto ya, misalnya USDT dan misalnya di BTC atau ETH. Kemudian ada TP indikator. TP indikator ini presentasi keuntungan untuk mengaktifkan pengaman. Jadi bukan langsung klik 1,3%, kita untung 1,3%, langsung di close, tidak ya. Itu mengaktifkan pengaman kita. Pengaman kita siapa? Si TP callback yang di bawahnya itu. Jadi di TP callback ini adalah pengaman kita. Saat dia sentuh, dia akan menjual semua koin kita pada satu pair tersebut. Nah, TP callback ini baik. Kenapa? Dia tahu maju tapi nggak tahu turun. Jadi dia ikut terus kenaikan harga setelah pengaman aktif. Jadi kalau pengamannya sudah aktif, jika harga terus running naik, dia akan ikut naik terus. Menjaga di range berapa persen kita simpan. Misalnya kita pengamannya di 0,3%.
0,3% itu ikuti terus harga tertinggi dari setelah pengaman itu aktif. Misalnya dari 1,3 naik sampai ke 2%. Nah, kita jaga 0,3% penurunan dari 2% itu. Bukan jadi 1,3% lagi, tapi naik terus. Tapi koin kita di pair tersebut. Oke, yang ketiga adalah trigger limit. Jadi trigger limit ini adalah jumlah penambahan buy selain buy pertama kita. Jadi kita mau averaging berapa kali lagi sih? Misalnya saya mau 5 kali, saya mau 6 kali. Jadi kalau Anda input 6, ingat kalau Anda input 6, berarti total pembelian Anda pada satu pair atau satu koin adalah 7 buy, bukan 6 buy. Karena ini di luar perhitungannya di luar si first buy. Oke, kemudian Anda sudah selesai input, kemudian Anda naik, Anda mendapatkan trigger detail. Input settingan trigger detail ini yang paling ribet diisi sama teman-teman ya. Kalau Anda isi trigger limitnya 4 kali, maka trigger detailnya akan muncul 4 baris. Oke, nah, kita anggap sekarang contohnya ada 4 baris. Nah, first trigger atau di sini kalau di trigger detailnya itu namanya order. Order first itu apa? Itu OP kedua Anda dalam satu pair tersebut. Yang second order itu OP ketiga Anda dalam pair tersebut, yang third order adalah OP keempat Anda dalam pair tersebut, yang keempat adalah OP kelima Anda. Kemudian indikator ini mirip price drop ya. Jadi indikator itu mirip price drop. Jadi penurunan harga rata-rata untuk buy kedua dalam pair tersebut. Jadi rules-nya udah turun berapa persen sih? Anda mau tunggu turun berapa persen sih? Rules pertama ini, oke, saya tulis di sini anggaplah 4%. Kemudian di kedua saya tulis 8%. Yang ketiga saya tulis 16%, yang keempat saya tulis 24%. Bagaimana cara bacanya? Nanti dulu, kita langsung ke callback dulu. Callback itu indikator presentasi kenaikan setelah penurunan melakukan buy kedua. Jadi baris per baris ya hitungnya ya. Jadi anggap di sini ada 4%. Kemudian udah turun 4% harganya, kemudian naik 2% baru buy. Jadi nggak serta-merta turun 4% langsung buy ya. Jadi dia harus naik dulu 2%, baru dia buy. Jadi ada koreksi. Jadi kita simpelnya gini deh, callback itu sinyal di averaging Anda. Jadi averaging Anda tidak serta-merta menunggu turun, tapi dia harus ada sinyal konfirmasi untuk melakukan buy. Oke, multiple itu simple, itu multi angle, itu pengali dari first buy Anda. Misalnya kalau Anda input 2 di first buy, kali anggaplah Anda OP-nya $15, jadi $30. Kalau Anda ketik 4 di second buy, berarti Anda menjadi 4 kali 15 itu $60. Ya, kemudian ada naik ke 8 kali 15 itu $120. Oke, itu simple. Kemudian Anda lanjut lagi, di bawah ada yang namanya pair. Pair ini cuma ada 11-an ini, katanya akan ditambah, kita juga berharap bisa ditambah. Kenapa dipilih ini? Sampai ada yang tanya tadi barusan, kok pilihnya 11 ini? Setelah kita coba tanyakan, ternyata ini adalah pair-pair yang likuiditasnya tinggi. Jadi misalnya kalau bareng-bareng semua sell itu biar nggak ada miss gitu. Nah, kemudian centang pairnya itu tidak ada batas ya. Jadi kalau Anda walaupun pantau maunya maksimal pair 1, Anda mau pantau 11 juga nggak masalah. Anda maksimal pair 2, Anda mau centang 10 nggak masalah. Anda mau 5 pair centang 10 pair, 11 pair nggak masalah. Jadi Anda bisa memantau semua kesempatan di first buy dengan indikator first buy Anda di semua pair. Siapa yang keluar duluan dia akan OP di sana. Kalau Anda misalnya centang 4 maksimal pairnya 4, centangnya 11, dia akan mencari 4 pair dengan first buy indikator first buy sampai 4 kali berturut-turut yang paling pertama. Setelah itu walaupun keluar sinyal di 7 pair lainnya, dia nggak akan OP lagi sampai ada salah satu clear. Oke, kemudian Anda klik submit. Kemudian perhatikan kembali settingan Anda, tolong cek kembali kalau bisa disesuaikan dengan si kalkulator yang kita sediakan. Kemudian kita klik start. Kemudian akan ada muncul input balance lagi. Nah, di sini paling banyak terjadi masalah. Biasanya orang udah input, terus input dananya, sudah setting, udah input dananya nggak cukup ya. Ternyata settingan Anda sangat tinggi, terlalu tinggi. Sebenarnya kebutuhan Anda satu pair itu ternyata setelah dihitung settingannya itu butuh $500, Anda cuma punya $450. Jadi disinilah nanti kita akan belajar sama-sama menggunakan kalkulatornya biar tidak ada kesalahan setting sebelum input balance. Jadi jangan terlalu terburu-buru, santai saja. Ini pasti akan ada hitungannya. Semuanya sudah dicek dan sudah dipastikan oleh teman-teman komunitas BTS Indonesia. Kemudian Anda klik start. Setelah klik start, selesai. Sudah jalan. Nah,
Beda nih, di sini ada perbedaan, ada penambahan satu menu di custom setting ini selain si default. Di default Anda tidak bisa edit, di custom Anda bisa edit. Oke, di custom Anda bisa edit. Jadi pause, delete, stop sama saja, tapi Anda ada menu edit. Jadi edit itu untuk melakukan perubahan dalam settingan Anda. Setelah melakukan edit, silakan klik start sekali lagi dan input balance sekali lagi. Nah, kalau kemarin itu ada kasus katanya saya udah masukin 1000 di awal, kemudian saya edit, ternyata uang saya tinggal 750. 250-nya itu floating. Itu sudah diatasi oleh sudah diupdate oleh BTS Bot dan sekarang Anda tinggal input 1000 lagi sudah selesai, sudah tidak ada masalah lagi. Itu memang kemarin kita juga sempat tanyain ternyata ada update. Nah, kemudian Anda sudah tinggal bisa edit kapanpun Anda mau. Nah, kalau Anda edit, Anda tambah trigger limit, first buy Anda akan berubah. First buy Anda akan mengecil. Kalau first buy Anda mengecil, bagaimana kalau settingan kita awalnya $15, terus tiba-tiba first buy kita jadi $12,5? Apakah botnya akan langsung beradaptasi dengan yang saat ini atau dia tetap pakai settingan yang belakang? Jadi jawabannya adalah botnya akan langsung beradaptasi dengan settingan terbaru. Jadi kalau Anda sudah edit, dia langsung beradaptasi. Jadi kalau misalnya OP pertama, OP kedua itu base first buy-nya ada $15 dan Anda sudah edit, ternyata first buy-nya jadi $12,5, dia akan langsung beradaptasi untuk OP ketiga itu menggunakan $12,5. Tidak lagi dengan $15. Jadi langsung beradaptasi ya, teman-teman ya. Oke, kemudian Anda bisa melihat aktivitas bot pada menu trade Anda lagi, kemudian Anda bisa manual sell lagi seperti tadi, sama saja. Oke, ini cara hitung first buy sebelum Anda start. Jadi sebenarnya ada yang nanya kemarin, ya, ada yang nanya kemarin. Bagaimana cara input first buy-nya ini? Jadi kalau misalnya di menu custom ini, kalau Anda lihat, Anda pas klik start itu, ya, Anda nggak tahu nih first buy Anda berapa. Jadi bagaimana saya bisa tahu total kebutuhan dana saya? Jadi dibikinkanlah oleh komunitas BTS Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang bergerak cepat, akhirnya membuatkan kalkulator demi para members bisa akses semuanya. Ya, cara hitungnya seperti ini. Jadi kita input semua yang berhubungan dengan uang, oke, semua dana. Oke, yang pertama adalah Anda harus input trading balance. Ya, tolong buka web btsidn.com/kalkulator. Sebenarnya tadi ada admin Zoom sudah mengirimkan ke teman-teman. Mungkin bisa kirim sekali lagi, minta tolong biar semuanya kebagian webnya. Jadi Anda bisa input trading balance Anda. Kemudian Anda bisa input maksimum pair Anda. Kemudian yang ketiga adalah first buy-nya diabaikan. First buy selalu multiple-nya 1. Yang ketiga adalah multiple 2. Multiple 1 ini apa? Multiple 1 ini di sini. Jadi multiple 1 ini adalah ini. Multiple 1 ini adalah ini. Multiple 1 ini adalah Anda bisa lihat di menu trigger detail, itu adalah multiple 1 Anda. Ada 2. Multiple 2 Anda adalah 4. Multiple 3 Anda adalah 8. Multiple 4 Anda adalah 16. Oke, kita lanjut. Kemudian Anda langsung nolkan jika sudah tidak ada, ini kan sampai 10 nih multiplenya. Jika Anda cuma menjaga 3, Anda nolkan semuanya di bawah, kemudian akan muncul hasil di bawah ini. Ada total, ada first buy-nya presentasinya akan muncul berapa persen. Misalnya Anda ternyata munculnya 3,3%. Tapi dolarnya berapa Pak? Tenang saja, sudah dihitungkan. Ternyata kalau Anda input dengan trading balance $500, maksimum pair-nya 2, terus multiplenya 2, 4, 8, 3 trigger limit, ya. Anda main di per pair-nya itu, OP pertamanya itu adalah $16. Jadi Anda OP pertamanya adalah $16. Terus total kebutuhan dana udah pasti $500 karena Anda isinya $500. Jadi biar tidak salah hitung, karena tolong dicatat ya, pastikan kalau misalnya first buy Anda harus $12,5 atau lebih. Pastikan. Jadi tolong pakai ini. Ini gampang kok diakses di HP maupun di laptop, sangat gampang sekali diakses. Jadi tolong pastikan di atas $12,5 karena untuk menghindari kalau ada kasus sell null. Sell null. Jadi sell null itu gara-gara si Binance itu minimum penjualan dan pembelian adalah $10.
sedangkan dia ada fee 0,1% di Binance. Kalau misalnya Anda beli pas $10, Anda jualnya nggak bisa jual karena nggak sampai segini. Ternyata Anda jual di $9. 9, berapa gitu loh, nggak cukup. Karena 2 angka di belakang koma aja yang dipakai. Oke. Jadi sebaiknya teman-teman juga memastikan kalau settingannya harus di atas atau sama dengan $12,5. Jadi ini untuk melihat presentasi buy-nya. Kalau Anda akses ke bawah lagi, nanti itu ada total kebutuhan dana Anda, butuhnya berapa settingan Anda itu. Jadi sebelum Anda klik start, Anda bisa hitung dulu kebutuhan dana Anda. Jadi Anda nggak serta-merta main langsung masuk aja gitu. Oke, karena kalau udah custom kan semuanya pasti trader hebat yang pandai otak-atik, yang tahu pergerakan harga market, yang tahu saya harus jaga berapa crash-nya, saya harus jaga berapa down-nya, saya harus jaga berapa uang saya gitu. Jadi kan teman-teman bisa pakai kalkulator ini ya, karena kita mengerti kalau misalnya yang menjalankan BTS komunitas ini termasuk banyak yang adalah trader profesional, trader senior, investor senior, semuanya orang-orang hebat. Jadi kita sediakan dari tim komunitas kita sendiri, kita sediakan untuk kalkulator ini. Oke, kita lanjut. Keunggulan kompetitif, saya rasa semuanya kalau members lama semuanya udah tahu kalau kita ada fitur buy sinyal, kita ada fitur market watch yang dimana kita bisa memantau 11 pair tadi, walaupun kita cuma mau OP di 1 pair. Kemudian ada money management, ini dipakai untuk yang tadi default dan custom, tapi default itu yang penting. Jadi untuk tidak menjebak para si members yang baru salah setting. Jadi ini mencegah orang salah setting. Jadi ini biar semuanya bisa berjalan lancar. Jadi tinggal klik, tinggal submit, tinggal start, input balance, yang penting balance yang beneran ada, udah langsung jalan. Oke. Kemudian ada 5X rule. Jadi 5X rule ini Anda bisa pakai 5 bot dalam satu akun Anda itu. Jadi ini sangat bagus sekali. Kemudian ini contoh konfigurasi botnya. Tadi saya sudah jelaskan juga, tapi ini anggap kita ada contoh BTS bot, kita time frame-nya M5, uptrend-nya 0,2%. Jadi artinya adalah Anda menunggu sampai kenaikan 0,2% selama 5 menit terakhir, bukan candle 5 menit ya, 5 menit terakhir. Oke, saya tekankan sekali lagi. Kemudian Anda maksimal 1 pair. Kemudian TP indikator 1,3%. Ingat, naik 1,3% tidak langsung jual, tapi dia cuma pasang pengaman. Pengamannya adalah TP callback yaitu 0,3%. Trigger limit Anda isi 4, jadi dia akan muncul 4. Anda isi 10, dia akan muncul 10. Kemudian konfigurasi trigger limitnya itu sama, yaitu 4, 10, 25, 50, multiple-nya, pengalinya berapa, terus rules keduanya yaitu kenaikan koreksinya berapa, misalnya 1,5, dan ini bisa diisi secara dinamis ya teman-teman. Jadi per baris itu Anda bisa dinamis, jadi nggak harus sama semua. Jadi sinyal tiap baris itu, tiap averaging penambahan itu, Anda bisa mengaturnya dinamis. Misalnya Anda mau yang pertama itu 1,5%, yang kedua adalah 2%, yang ketiga adalah 3%, yang keempat adalah 2% lagi gitu. Jadi rumus total buy Anda dalam satu pair itu simple, ya, yaitu first buy ditambah dengan jumlah trigger limit. Jadi misalnya kalau ini 4, jadi tambah first buy adalah 5. Jadi total OP Anda dalam satu pair itu adalah 5 kali. Oke, ini contoh first buy. Jadi ini saya ada menit, di sini menit ya. Di bawah ini adalah menit, tolong diperhatikan, ini adalah menit. Jadi saya coba dari menit 00, wah ini lembur nih robotnya, dari 00 sampai 05, sampai jam 05. Oke. Contoh first buy itu ada 2 aturan sinyal, ya. Ada 2 aturan sinyal dalam first buy di BTS bot, nggak serta-merta satu sinyal. Jadi Anda butuh time frame, Anda butuh berapa persen kenaikan. Jadi jika saya konfigurasinya adalah time frame M5, kenaikannya 5%, apakah ini akan terjadi buy? Ya. Jadi gini, di menit 0 ya, harganya 100, kemudian turun ke 98, naik ke 101, naik ke 106 ternyata menit ketiga. Apakah dia akan buy? Tidak, karena belum 5 menit. Jadi selama anggaplah di sini masih di sini ya, anggap masih di sini atau di sini ya. Karena kita time frame-nya cuma dari sini ya, kita anggap base-nya itu 100 aja. Simple, oke. Base-nya 100 aja. Jadi kalau ini udah 5% nih. Udah lebih dari 6% nih malah. Ini udah 6% karena 106 ke 100. Jadi Anda udah 6%, tapi Anda nggak buy karena ini ada aturan pertama belum capai, belum 5 menit. Oke, 3 menit doang nih. 3 menit doang.
Kemudian menit keempat dia 103, turun lagi. Tapi menit kelima dia 105. Rule pertama sudah capai 5 menit, rule kedua sudah capai 5%. Jadi dia akan buy. Jadi selama 5 menit terakhir ya, dia akan buy. Tapi kalau misalnya ya, Pak, kalau ini 104 buy nggak Pak ya? Menit ke-6 kita anggap ada menit ke-6. Menit ke-6 nih di sini. Dia akan buy enggak? Base-nya jadi si 98 ya teman-teman ya. Karena di sini 1, ini menit pertama, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi dari menit 1 sampai menit ke-6 itu 5 menit. Oke, jadi kalau di sini 104 dia akan buy. Jadi anggaplah Anda sudah si A buy-nya di sini, si B baru pasang di menit ke-6, tapi ternyata harganya 104. Dia akan tetap buy, kenapa? Base-nya 98. Jadi dia mengikuti harga terakhir 5 menit berapa. Oke, semoga ini ditangkap ya. Saya kasih contoh satu lagi deh. Ini sama lagi, post buy lagi, ya. Dia anggap sudah naik ke 5% juga. Oke, udah sempat naik tinggi. Terus dia turun lagi. Turun, naik ke 104. Buy nggak? Enggak. Kenapa? Walaupun di sini sudah capai, tapi karena 5 menit di sini, 5 Anda pasangnya di sini, Anda pasang bot, anggap Anda aktifkan di menit kelima. Oke. Anda aktifkan di menit kelima, ternyata cuma 4% di sini. Ya, 100 ke 104 itu 4% kita anggap. 4% nggak naik dia. Nggak buy dia. Jadi di sini nggak capai nih rules keduanya. Rules pertamanya sudah terpenuhi, rules keduanya tidak terpenuhi. Jadi tidak akan buy. Jadi semoga menangkap ya. Ini adalah first buy-nya. Masih ada yang lanjut. Ini lebih parah lagi. Oh, ini gampang. Jadi ini market watch BTS bot. Jadi bagaimana sih cara kerjanya market watch-nya? Anggap Anda setting 2 pair. Saya mau OP maksimal 2 pair. Oke, dia langsung pantau 4 pair kalau Anda centang 4 pair. Anggap kita centang 4 pair aja ya. Kalau Anda centang 10 pair ya 10 pair. Jadi di sini ada pair ETH yang Anda centang, BNB, CTH, BTC, sorry, terus ada. Kemudian gimana cara dia cari 2 pairnya? Jadi dia cari first buy yang tadi. Ada 2 rules kan, ada time frame, ada uptrend. Jadi dia lihat dulu uptrend yang naik 0,2% pertama di mana? Harusnya 5% nih. Kemudian ada uptrend yang naik kedua di mana? Ternyata di ada. Yang pertama ETH, yang kedua ada, yang ketiga adalah BNB. Yang keempat adalah BTC. Jadi ya, si BTS bot ini dia akan beli di ETH duluan. Oke. Yang kedua dia akan langsung beli di ada pas dia muncul sinyal kedua. Jadi yang kedua kali timingnya keluar si sinyal pertama itu adalah si ada. Yang ketiga beli nggak? Enggak. Dia nggak akan beli lagi karena Anda setting 2. Kecuali Anda setting 3, dia akan beli. Karena Anda setting 2, dia tidak akan beli di BNB. Walaupun muncul sinyal. Kemudian apalagi BTC, nggak ada sinyal, dia nggak akan beli. Jadi kalau sudah terpenuhi 2 sinyal, 2 pair, Anda tidak akan membeli lagi walaupun pantauan Anda 11 pair. Ya. Walaupun muncul sinyal di 11 pair lainnya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke contoh trigger limit. Ini agak ribet, jadi kita bedah satu-satu. Saya minum dulu sebentar. Oke, mari kita langsung coba lihat settingan kita. First, kita anggap ada 3 trigger, tapi saya kasih contohnya 2 trigger aja nanti ya. Oke, first trigger. Kemudian multiple-nya itu 2, callback-nya 2. Oke, anggaplah tadi kan ada sinyal first buy di 105. Kita buy. Buy pertama itu tentu aja 1 kali. Kita anggap beli $105 nih. 1 lot langsung. Kita hitungnya simpel aja. 1 lot $105 kita beli. Kemudian dia turun 4%. Dia turun ke harga $108. Oke, dia turun $108, rule pertama terpenuhi. Price drop rata-rata di triggernya ini terpenuhi. Oke. Kemudian dia butuh sinyal callback-nya. Callback kedua, dia naik 2%. Oke, di sini naik. Kemudian dia akan beli. Harganya berapa? 102,8. Belilah dia dengan multiplikasi 2 kali. Oke, jadi total beli dia adalah, untuk buy kedua adalah $205,62. Oke, di sini simple. Sangat simple karena dia turun. Tapi harga rata-rata kita beli itu berapa sih? Kalau kayak kita beli saham, kita 1 lot, terus kemudian kita besok tambah 2 lot, besok kita tambah 3 lot. Harga rata-rata saya berapa? Disinilah harga rata-rata Anda adalah $103,54.
Jadi ini yang menjadi base Anda untuk price drop di trigger kedua. Ingat ya. Jadi trigger kedua Anda ini adalah 10%. Ya. Kemudian harga rata-rata Anda adalah 103,5 dolar. Jadi penurunan 10% ini nanti untuk trigger kedua ya adalah dari sini. Bukan dari 102 ya, dari 103 karena harga rata-rata Anda adalah 103,4. Jadi rumusnya adalah buy pertama dikalikan dulu 1 kali 105, buy kedua 2 kali 102,81 dolar. Kemudian jumlahnya semua ya, hasil pengaliannya itu jumlah kemudian dibagi 3 total lot Anda. Kemudian Anda dapat harga rata-rata 103,54 dolar. Nah, di sini saat turun 10% dari harga rata-rata 93,18 dolar ya hitungannya ya. Kalau Anda hitung dari 102 dolar ya, kalau secara umum kita harusnya hitung dari 102 dolar kan. 102 dolar itu harusnya dia turun sampai 92,52 dolar. Oke, saya udah hitung 92 harusnya. Kalau Anda base-nya dari si warna putih ini. Tapi base Anda itu dari warna merah. Ini realnya. Base-nya Anda itu 10% dari harga rata-rata. Saat dia turun 10% dari harga rata-rata dan dia naik 2% dari harga rata-rata juga. Oke, ini terpenuhi, turun ke 93,186 dolar. Kemudian ini terpenuhi, naik ke 95,04 dolar. Muncullah buy ketiga. Kali 4. Jadi harga rata-rata saya sekarang berapa? Apakah di sini nih harga rata-rata saya? Bukan. Harga rata-rata Anda ada di 98,682 dolar. Jadi rumusnya sama, cuma ditambahin aja. Buy pertama 1 kali 105, buy kedua 2 kali 102,81, buy ketiga 4 dikali 95,04 dolar. Ini harganya. Kemudian jumlahnya dibagi dengan total lot Anda, pengalian Anda itu berapa? Kemudian Anda dapat harga 98,682 dolar. Terus TP-nya di mana, Pak? Nah, TP-nya itu kan tadi anggap kita pakai 2%. Anggap kita pakai 2%. 2% dari si harga rata-rata. Bukan dari sini ya. 2% dari harga rata-rata. 2%. Kalau dia naik 2%, pengaman aktif. Pengamannya mana? Callback. Callback Anda itu di 100,65 dolar. 106,5 dolar ini sama dengan 0,5% dari 101,1,6 dolar. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau 4% ini turun dari last OP, 10% ini turun dari last OP, bukan hitung dari ini 4%, oke lah ini last OP di buy pertama nggak apa-apa. Terus tapi kalau yang ini 10% bukan dari 102 dolar, tapi dari si 103 dolar harga rata-rata. Ingat, bukan dari si harga OP terakhir. Ya, tapi dari si harga rata-rata. Kadang kita kalau kebiasaan main forex itu kita langsung hitungnya dari OP terakhir turun 30 poin, turun 100 poin kita baru buy. Bukan. Ini pakai harga rata-rata. Jadi konsepnya itu seperti kita main saham ya. Jadi konsepnya bagus sekali karena ini 1:1 juga. Jadi harga rata-rata Anda itu harus dihitung juga. Oke, jadi jangan asal isi input ininya jadi 16, ternyata turun 16% dari OP terakhir. Bukan, tapi dari harga rata-rata. Pengalinya sama, ini juga dari harga rata-rata, teman-teman. Oke, jadi kalau semoga mengerti di trigger limit ini. Apakah ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin belum ada. Saya langsung lanjut. Ini trade history kita. Beberapa teman kita sih saya gabungin. Ada di sini tim-tim yang dream team ya, kata Pak Robi gitu. Kita ada dream team. Jadi kita kumpulin trade history kita. So far is good, walaupun ada sedikit gantung kadang kalau crash kita nggak bisa ngomong apa, tapi so far is good, ujung-ujungnya dia balik lagi. Karena kita menjaganya tergantung profil resiko kita. Nah, sekarang saya akan ngomong soal profil resiko. Oke, teman-teman. Loh, saya nggak bisa ini. Saya nggak bisa next ya. Oke. Sebelum Anda mau men-setting custom Anda, sebaiknya, memang kalau misalnya ada teman yang seperti, mungkin hari ini ada hadir ya, Pak Diki, Pak Nielsen, itu trader berpengalaman, investor yang luar biasa, mereka selalu mengajak saya untuk kumpul, kita membangun sebuah settingan yang berdasarkan risk profile. Mereka yang sangat concern, dan kita juga sangat concern sama yang namanya profil resiko masing-masing
trader atau members, karena kita ingin semuanya cuan. Jadi di sini ada profil resiko. Jadi terdiri dari 6. Ada yang namanya cash, defensif, konservatif, moderate, growth, dan high growth. Ini sebenarnya anggapnya agresif ya. Super agresif dan agresif. Oke, berdasarkan series dan return. Tingkat penerimaan risiko Anda bagaimana? Jadi sebenarnya kalau masuk ke sini udah masuk dari moderat ya, rata-rata ya, sampai ke high growth. Tapi di bagian ini ada lagi levelnya, sama dengan moderat level bawah, moderat level tinggi, super high, super low gitu. Kemudian kita akan naik lagi. Oke, ini contoh konfigurasi bot yang mungkin Anda bisa jadikan contoh ya. Jadi profil resiko itu simpel aja sebenarnya kalau kita mau simpelkan. Anda berani jaga di pair tersebut, anggaplah Anda berani jaga ada sampai harga berapa sih untuk melakukan pembelian. Misalnya Anda mau jaga crash sampai 60% di sini. Ya, jadi ini table yang sudah kita susun, kita juga berdasarkan itu dan teman-teman bisa itu ya, bisa coba untuk custom. Jadi ini anggap kita pakai M5, terus kita pakai uptrend 1%. Kenapa kita pakai M5? Kenapa nggak pakai M15? Ya, kalau saya sendiri, jujur aja kalau saya tanya ke teman-teman, ya, apakah lebih banyak terjadi M15 naik 1% atau M5 naik 1%? Sebenarnya lebih jarang terjadi M5 1% naik. Karena apa? Kita lihat 5 menit terakhir loh kenaikan 1%. Jika terjadi kenaikan 1% dalam M5 berarti ada momentum. Jadi semakin kecil time frame Anda, justru di situ yang lebih susah keluar. Bukan di M15 yang lebih banyak keluar. Terus kemudian maksimal pair-nya ada 4. Kemudian maksimal pair sih terserah ya. Kita anggap nanti teman-teman bisa cek. Kemudian TP indikatornya itu 3%, TP callback-nya 1%. Ya. Kenapa 3% dan 1%? Biar kita bisa menangkap momentum. Misalnya BTC bisa dari $11 zaman 2011 naik sampai ke $65.000, kita minimal bisa dapat runningnya lebih besar daripada 1,3 dengan 0,3. Ini sih asumsi sendiri ya, sudut pandang masing-masing. Tapi Anda bisa tahu konsepnya. Kalau semakin tinggi dan semakin jauh perbedaan TP indikator dan callback-nya, Anda akan bisa semakin ikut yang namanya dancing in the market. Anda mengikuti bullish-nya. Tapi semakin kecil Anda berarti semakin scalping. Oke, kemudian trigger limitnya kita susunkan sampai 6. Jadi teman-teman di sini ya bisa melihat profil risiko masing-masing. Tapi minimal harus mulai dari 3. 3 trigger itu Anda sudah menjaga 17,03% dengan settingan 3, 8, 15. Ya, Anda sudah menjaga OP awal Anda sampai OP terakhir Anda yang ketiga, berarti 4 OP ya. Dari OP pertama sampai 4 OP Anda. OP terakhir Anda adalah 17% crash di pair tersebut. Jadi down price sampai 17,03%. Kemudian berapa dana yang Anda butuhkan? Yaitu 195 $195, sorry. Kemudian saya sudah jaga 3. Berapa sih yang saya berapa sih TP saya? Berapa persen sih? Ini adalah TP 4,7% dari OP terakhir Anda. Misalnya OP Anda 100. Jadi kalau naik sampai 104,71 dolar, itu Anda TP-nya aktif. TP itu berarti callback nanti aktif ya di sini. Oke. Kemudian ini dengan settingan 2% ya. Ini dengan settingan 2%. Oke, kemudian Anda kalau lebih konservatif lagi, Anda mau jaga ada turun sampai 35%. Anda pilih di 4 trigger dengan settingan 3, 8, 15, dan 28. Kemudian multiple-nya sampai 16 ya. Ingat ya teman-teman. Kemudian callback-nya 2%. Ini ingat, callback mempengaruhi semua last OP ya. Callback juga mempengaruhi. Oke, Anda jaga sampai 35%. Anda butuh dana berapa? $403 minimal. Oke. Dengan first buy-nya $13. Terus harganya harus naik 8,6% dari OP terakhir. Dari OP kelima di pair tersebut. Oke, kalau misalnya Anda lebih takut lagi, saya takut nih Pak, saya mau tunggu sampai 50% aja. Ada, Anda bisa setting di trigger kelima. Jadi Anda pasang trigger limitnya di sini 5. Oke, kemudian Anda setting di sini 35%. Anda multiple-nya 2 kali lagi,
kali 2 ya, dari 16 ya, berarti 32. Callback-nya 2%, Anda jaga sampai 50%. 50% Anda butuh dana berapa totalnya dengan semua pengalinya itu Anda butuh $819 dalam satu pair tersebut. Dalam satu pair ya, ini hitungannya teman-teman. Satu pair itu Anda jaga sampai 50%. Kemudian Anda butuh kenaikan 16,75% dari OP terakhir. Jangan kaget dengan angka 16,75% ya. Nanti kita coba bandingkan dalam harga. Kalau dalam harga Anda pasti bilang, oh ini mah pasti sampai katanya. Tapi semua kemungkinan itu terjadi. Ada bisa nggak sampai, ada bisa sampai. Oke. Kemudian Anda lebih takut lagi. Anda mau jaga sampai sekitar 60-70%. Oke. Anda bisa setting ke 6 trigger. Ya. 6 trigger, saya bisa setting 45% tambah satu lagi. Dan total dana yang Anda butuhkan itu $1.651. Jadi di bawah $2.000 ya. Anda sudah bisa jaga satu pair itu 66,76%. Dan Anda butuh kenaikan 21,88% dari OP terakhir, OP ke-6 ini ya. OP ke-6, bukan, di pair ini ada OP ke-7. OP ke-7 ini Anda butuh kenaikan 21,88% untuk bisa mengaktifkan TP callback. Oke. Kemudian bagaimana sih sebenarnya hitungan ini pakai persen-persen? Sebenarnya kalau pakai persen agak aneh, tapi saya konsennya ke sini. Kami semua konsen ke sini. Profil resiko Anda mau jaga di satu pair ini jaga 17%. Jika Anda menjaga semakin kecil, berarti Anda semakin cepat jantung ya. Jadi kalau udah crash 70%, Anda udah nggak bisa OP lagi. Anda udah selesai. Dana Anda sudah selesai. Anda tinggal tunggu kenaikan lagi sampai dia clear. Kalau Anda jaga sampai 66%, ya udah dia tunggu sampai 60%, 66% kita masih bisa ada OP. Gitu loh. Tapi ingat, resiko berbanding lurus dengan reward. Jadi semakin jauh Anda menjaganya, semakin, tapi ini tergantung profil resiko masing-masing. Jadi ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Jadi ini kita akan kasihkan pilihan ke teman-teman. Ini bukan rekomendasi yang pasti ya. Ini semuanya teman-teman mau rekomendasi gimana pun, mau disetting lagi, yang penting teman-teman tahu cara hitungnya itu harga rata-rata, penurunannya berapa crashnya sih. Jadi terus TP-nya kapan? Terus modal saya berapa? Jadi tolong tahu dulu sebelum memasang gitu loh. Jadi biar tahu resikonya. Oh, kalau udah crash, misalnya Anda dijaga di 5 trigger, ternyata dia baru crash 20%. Tenang, saya masih bisa OP sampai 50% dari OP pertama saya. Jadi Anda sudah tahu kiper Anda itu sampai 50%. Atau Anda di ke-6, kiper Anda sampai 66%. Oke, kita coba lihat dalam dollar aja ya. Saya lihat contoh kasus. Oke, anggap open price-nya pertama adalah $100. Kemudian first buy Anda adalah $13. Jadi Anda TP price-nya di $102. Oke. Kemudian turun nih. Turun 3%, harganya 98, turun 8%, harganya 93, turun 15%, harganya 82, turun 28%, harganya $64, turun 35%, harganya $49, turun 45%, harganya $33. Jadi saya tanya teman-teman, dari $100, oke, turun sampai $33. Kalau Anda jaga sampai dengan settingan sampai 6 trigger ini, menurut Anda cukup aman nggak gitu? Jadi tolong tanyakan ke diri sendiri, tapi ingat, Anda semakin jauh Anda menjaganya, semakin besar dana yang Anda butuhkan dalam satu pair, yaitu $1.651. Tapi TP price-nya kapan, Pak? Tadi kan kayaknya 29% itu tinggi ya. Ternyata kalau udah turun ke 33 ya, cukup sampai $43. Jadi selisihnya cuma $10 ya. Base-nya $100 loh. Ya, cukup naik ke $43. Anda sudah mengaktifkan TP callback. Ya. Jadi sudah aktif TP-nya, udah aman, pengamannya udah muncul. Kalau turun sampai $49, cukup naik ke $60. Ya. Turun sampai $64, Anda cukup jaga sampai $75. Sudah TP callback. Dan dananya itu ingat, jadi kalau Anda jaga makin jauh, dananya makin gede. Jaga makin dekat, dananya makin kecil. Jadi sebenarnya bisa dana kecil nggak Pak? Bisa di bawah $250 nggak? Bisa. Saya bilang nggak bisa. Semuanya dananya di sini ada hitung ya. Cuma ingat, penjagaan Anda semakin kecil. 17% crash aja. Jadi kalau misalnya terjadi tweet dari Elon Musk yang negatif aja, ini udah
udah ke OP semua dan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi buat Anda. Oke, jadi tolong dimengerti bagaimana cara pemasangannya dan bagaimana cara settingnya. Oke, terima kasih. Mungkin apakah saya perlu lanjut ke live ya? Jadi kita coba langsung aja pakai ke kalkulatornya. Saya akan coba bantu teman-teman setting. Saya langsung lanjut aja ya, biar pace-nya nggak kelamaan. Ini di jam 8.30. Ini adalah akun saya sudah siapkan satu akun khusus untuk teman-teman untuk setting bareng-bareng. Jadi ini cara settingnya. Mari kita coba default dulu. Saya cuma budgetin berapa ini di sini ya, finance saya ya. Saya nggak tahu juga, anggap sebentar. Mari kita balik lagi. Oke, awalnya Anda login. Setelah login, Anda pasti ke halaman home. Oke, ini B1, kasihan sekali akun saya. Kemudian Anda ke menu account, kemudian Anda ke API setting, pastikan bahwa your API key is active, ya, pastikan. Oke, kemudian Anda balik dan Anda ke bot setting. Ke bot setting, Anda mau build default atau custom. Saya akan coba dua-duanya. Ingat, follow belum ada apa. Saya cek dulu, coming soon. Jadi belum ada masternya. Ya. Kemudian kita ke default. Ke default ini bagaimana caranya? Anda tulis nama Anda. Saya tulis siapa namanya? Garuda, anggap. Garuda. Kemudian submit. Oke, Anda tidak perlu pusing dengan settingan ini karena ini untuk members yang tidak mengerti dan ini tidak bisa diedit, tidak bisa diapa-apa. Anda tinggal klik start, kemudian Anda anggap trading balance terkecil itu $250. Anda klik. Yes, your bot has been started. Kenapa bisa? Kenapa ada yang tidak bisa? Saya tanya. Kenapa ada yang tidak bisa? Satu, API-nya salah. Kedua, di wallet BTC Pro-nya tidak ada dana. Pastikan ada $10 atau $20. Saya paskan $20 di sini. Oke, saya back. Oke, ini sudah jalan ya. Jadi saya bisa pantau default saya di sini. Sudah ada OP. Nah, kebetulan kenapa saya baru pasang? Ada pertanyaan. Kenapa saya baru pasang langsung OP, Pak? Ingat ya, tadi saat saya pasang 5 menit terakhir ternyata ada kenaikan 1%. Atau 0,2% di sini. 5 menit terakhir ada kenaikan 0,5%. Oke, jadi teman-teman bisa tahu sekarang kenapa langsung OP. Dan habis close kenapa langsung OP? Habis callback itu kena, ternyata 5 menit terakhir itu kenaikannya lebih dari 0,2%. Simple aja, sinyalnya seperti itu. Jadi kalau mau jarang OP, ya, kalau mau jarang OP, ya kecilkan time frame, besarkan uptrend. Ya, kalau mau cepat OP, besarkan time frame, kecilkan si uptrend. Itu aja rumusnya sebenarnya. Tapi tolong dianalisa dengan baik bagaimana momentumnya sebaiknya dipantau untuk setiap pair. Oke. Nah, ini ada keterangan, saya sudah started, saya sudah ada $250 di balance saya di default Garuda ini. Kemudian saya bisa pause. Oke, pause ini apa, Pak? Pause ini berarti saya nggak perlu takut ya. Saya nggak perlu takut, kenapa? Saya udah ada trade nih. Saya sudah ada trade di sini dan saya nggak perlu takut karena saya pause. Kenapa? Averaging-nya tetap jalan nih. Jadi nanti dia akan tetap averaging di sini. Dia tetap akan averaging di bentar. Ini statusnya pause, oke. Dia tetap akan menjalankan si trigger detail ini. Dia tetap akan menjalankan si trigger detail ini semuanya sampai clear. Setelah itu tidak akan ada OP. Saya kan maksimal pair 1 juga. Kalau misalnya 2, ya udah dia nggak akan OP lagi, tapi dia tetap OP yang di sini. Dia nggak akan mencari first buy, tapi dia akan OP yang di trigger detail semua. Jadi tenang aja. Tapi kalau saya mau stop gimana, Pak? Misalnya kita klik stop sekarang, nggak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Ya, bentar. Nah, nggak bisa. Kenapa? Keterangannya adalah please wait until the transaction is complete or sell manually. Jadi Anda bisa 2 cara kalau mau stop, mau ganti dari default ke custom. Satu, Anda mau tunggu sampai profit, jadi biarkan posisinya pause seperti ini dan sampai ini clear. Sampai posisi Anda saya di XRP USDT ini clear. Sudah jadi trading history, sudah tidak ada open trade ya. Jadi saya tunggu sampai situ baru saya klik stop. Jadi syarat stop itu tidak ada posisi di open trade. Jadi bagaimana kalau Anda mau cepat? Cara kedua adalah mau cepat. Anda tidak peduli untung atau rugi. Anda ke menu trade, kemudian Anda klik XRP USDT, ya, kemudian Anda manual sell semuanya, dan harus lewat BTC Pro ya. Kalau lewat Binance, saya mohon maaf jika tidak bekerja, itu
Jangan salahkan kita karena memang diarahkan memang semua ke btspro.io. Manual sell pun ke btspro.io. Oke, kita lihat menu trade-nya kembali, sudah jadi trade history di sini ya. Wow, profit pula. Oke, kemudian kita bisa stop sekarang. Jadi ingat, perhatikan, perbedaan stop sama tidak stop apa? Di sini ada trading balance $250. Oke, jadi $250 saya sudah dialokasikan untuk bot Garuda ini. Jadi kalau saya klik stop, sekarang saya sudah tidak ada posisi, saya klik stop. Ya, saya klik stop itu selesai. Garuda has been stopped. Apa perbedaannya? Di sini nampaknya berbeda ya. Tapi kalau kita mau lihat lebih dekat lagi, ya, lebih detail lagi, ada yang mau lihat lebih detail lagi. Di trading balance Anda sudah nol. Jadi akun Anda di USDT di exchange akun Anda itu sudah tidak teralokasi dimanapun di btspro.io. Jadi selalu perhatikan apakah trading balance ada dana atau enggak. Oke, ini sudah stopped, kemudian kita coba ke custom. Ya, sekarang saya mau ubah dari default ke custom. Jadi setting name-nya apa tadi? Saya mau Garuda 2. Jadi boleh Garuda 2 ya. Kemudian saya mau time frame M5. Saya mau uptrendnya 1%. Jadi ini artinya 1% kenaikan dalam 5 menit terakhir baru OP. Kemudian maksi per saya mau satu aja deh. Kemudian TP indikator saya mau 2%. Kemudian pengaman saya 1% dari kenaikan 2% tersebut. Kemudian saya mau trigger limitnya 4. Cukup nggak 4? Tunggu saya lihat dulu. Cukup. 4 itu saya butuh dana sekitar, oke, saya coba pakai 4. Oke, settingan saya tadi berapa? 3%. Saya pakai tabel yang tadi ya. Kalau teman-teman nggak kelihatan, mohon maaf. Jadi saya coba pakai 3%. 3%, kemudian saya mau 8%. Penurunan keduanya, ketiganya 15%. Kemudian 28%. 28%. Oke, multiple saya seperti biasa 2, 4, 8, 16. Oke, kemudian saya mau callback-nya, anggap saya pertama saya mau 1,5%. Enggak deh, langsung 2% aja semua. Saya lebih suka sinyal yang lebih konservatif, karena saya tipe konservatif. Oke, kemudian saya mau centang semua, kecuali BTC. BTC terlalu mahal untuk dengan dana sekecil itu, bagi saya. Oke, kemudian saya nggak mau ada sol deh. Sol boleh deh. Oke, saya kemudian submit. Submit nggak serta-merta langsung mulai. Oke, teman-teman. Sekarang Anda bisa lihat. Ini tipenya custom, trading balance belum isi, karena kita harus klik start untuk isi trading balance. Makanya tidak ada first buy. Oke, kemudian saya maksimal pair saya 1, M5, kemudian kita bisa lihat di sini, bagaimana saya bisa tahu first buy saya dan kebutuhan dana saya di sini berapa. Oke, jadi kita langsung ke btsidn.com/kalkulator. Jadi saya anggap saya mau input $500 nantinya. Jadi anggap saya mau input di sini ini $500 ya. Anggap, kita cancel dulu karena saya mau hitung first buy saya cukup apa enggak. Kemudian saya mau maksimum pair-nya tadi 1. Kita lihat ya, 1 di sini. Kemudian kita cari multiple-nya. Ini nggak usah diubah ya yang first buy. Yang kedua, yang multiple satunya berapa ya? Oke, 2, 4, 8, 16. Gampang sekali. Tinggal pengali aja. 2, 4, 8, 16. Oke, ini dinolkan saja. Nolkan sampai bawah. Oke, sudah nol. Cukup sesimpel itu dan Anda sudah dapat angkanya. Angkanya berapa? First buy saya akan di OP pada angka $16. Ya, di mana itu sama dengan 3,22%. Kemudian per pairnya saya butuh $500. Bagaimana kalau saya butuh bikin 2 pair? 2 pair saya total kebutuhannya jadi 1.000 harusnya. Harusnya jadi 1.000. Jadi Anda tinggal input 1.000, Anda bisa bikin jadi 2 pairnya 500. Oke, total kebutuhan per pairnya 500. Kemudian total kebutuhannya karena saya lihat 1 pair itu 500 doang. Jadi saya cukup nih $500. Jadi settingan ini saya kalau input 500, belum deh, saya coba deh. Saya coba sekali lagi, apakah $450 itu cukup? $250 itu cukup. $250 keluar ya hitungannya, tapi ingat, teman-teman harus input di atas $12,5 first buy-nya. Ini first buy-nya cuma $8,06, jadi nggak bakal bisa jalan. Oke teman-teman, jadi kalau saya input $450 misalnya,
Jadi OP first buy saya sudah $14. Sudah cukup, sudah melebihi dari $12,5. Jadi saya coba input $450 ya. First buy saya akan jadi berapa? Kita lihat $14,5 atau setara dengan 3,22%. Kita lihat benar apa enggak kalkulator teman-teman? Sudah pasti benar, harusnya 3,22%. Oke, sesuai ya. Sesuai sekali dengan apa yang kita hitung. Jadi untuk teman-teman yang suka otak-atik, yang mau pakai sistem yang lebih keren lagi, di sini callback-nya beda-beda atau press down-nya akan di otak-atik, kemudian harus dihitung. Mau pair-nya 5, terus dihitung di sini. Dihitung di btsidn.com/kalkulator. Dan Anda akan bisa dapat hitungan first buy Anda berapa. Jadi tidak serta-merta Anda langsung pasang aja, nggak tahu dapat berapa. Jadi gimana cara saya besarin uangnya, Pak? Jadi kalau misalnya Anda punya $1.000, Anda pakai 1 pair, berapa sih OP saya? Anda tinggal hitung di sini. Saya pakai $1.000, saya pakai multiple sama dengan tadi, terus saya akan OP $32. Oke, kemudian saya udah mau kecilin, Pak. Tambah aja di 2 pair. Anda akan OP jadi $16. Oke, bisa 3 pair nggak, Pak? Coba aja dulu 3 pair. Kemudian 3 pair nggak cukup $12,5, jadi nggak bisa. Jadi 2 pair aja. Oke, jadi teman-teman semoga semuanya mengerti. Ini udah ada trade belum ya? Jadi di antara semua pantauan saya, tadi kita lihat ya, ada OP di XRP, kemudian di custom dia ternyata ada OP-nya, ada kenaikan 1% dalam 5 menit itu di Cake USDT, dan dia sekarang OP. Oke, dia buying-nya sebesar $14,56. Oke, betul. Jadi teman-teman semoga semuanya mengerti